A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa habibina wa syafina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda ila yaumil qiyamah wa khususan ila hadratil ulama ahlus sunnah wa jama'ah an-nahdiyah wa thumma khususan ila hadrati muallif hadzal kitab tafsir Jalalain wa Nasuhul Ibad wa hadiyatan bi barakati ummul Quran ala muwaqqif hadzal kitab syai'ulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafsir Jalalain ayat berapa kemarin? 55 ya. Sekarang yang ke 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dzallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa idza qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haythu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih kisah Nabi Musa. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami Allah, aku Allah membangkitkan kepada kamu sekalian. Ahyainakum artinya menghidupkan kepada kamu sekalian min ba'di mautikum, dari setelah mati kamu sekalian, la'allakum tashkurun, agar kalian semua itu orang yang pandai bersyukur. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan ya, Allah menurunkan sahab ya, mendung yang hitam. Akhirnya orang-orang yang akan tobat itu dengan cara tobatnya diterima, tapi dengan cara dibunuh. Nah, kurang lebih ada 70.000 orang yang dibunuh. Nah, yang membunuh itu orang-orang yang masih tetap beriman waktu ditinggal Nabi Musa naik ke Gunung Tursina selama 40 malam. Nah, suatu riwayat yang membunuh itu kurang lebih 12.000 orang. Yang dibunuh orang yang tobat tadi, yang tadinya musyrik lagi karena provokasi dari Musa As-Samiri menyembah ke patung sapi yang kecil, kurang lebih 70.000 orang. Tobat boleh, tobat kalian diterima, tapi dengan cara harus dibunuh. Siapa yang harus membunuh? Ya umat Nabi Musa yang nggak sempat musyrik walaupun tidak ditunggu oleh Nabi Musa. Itu 12.000 orang. Ya, teman suruh bunuh teman kan nggak tega. Allah mengutus mendung gelap gulita, akhirnya dibunuhlah orang yang tadi berdosa ya, menyembah pada patung sapi kecil. Bertobat, tobatnya diterima dengan catatan kamu tidak dibunuh. Dibunuhlah semua 70.000 orang itu. Nah, makanya kalau umat Muhammad kan cukup istighfar ya, kalau dosa-dosa kecil. Kalau umat Nabi Musa itu tobatnya diterima ya syaratnya dibunuh. Nah, itu menurut surat Al-Baqarah ini. Ni'matana, nah artinya syukur apa? Ni'matana yakni syukur kepada nikmat-nikmatku, kata Allah. Bidzalika, yang demikian itu. Wadzalalna,
Wadhallalna dan aku memberikan keteduhan alaikum atas kamu sekalian al-ghamama mendung. Jadi kalau orang-orang dulu pendeta-pendeta itu ya sebelum Nabi Muhammad lahir itu dimuliakan oleh Allah, pendeta-pendeta Yahudi itu. Yakni kalau jalan di siang hari itu dipayungi dengan mendung. Kata siapa? Kata Quran. Wadzalalna, dan saya Allah memberikan payung alaikum atas kamu semua sekalian al-ghamama mendung. Satarnakum artinya menutupi kum kepada kamu sekalian bisahabi dengan mendung ar-raqiqi yang tipis min jarri syamsi dari panasnya matahari fitihi di dalam gurun padang pasir. Nah ini yang dilindungi mendung wadzalalna alaikum ini siapa? Ya ini Nabi Musa dan umat Nabi Musa yang diajak naik ke Gunung Tursina untuk mendapatkan wahyu dari Allah agar dapat melihat dari Allah. Nah umat Nabi Musa yang kurang lebih 70 orang, konon ada yang 70 atau 70 ribu, itu kan diajak naik ke Gunung Tursina itu. Dia nuntut, coba Musa, saya akan tambah yakin kepadamu sebagai Nabi Allah kalau kamu bisa menunjukkan kepada saya bisa melihat langsung kepada Tuhanmu. Ayat sebelumnya kan gitu kan. Nah, itu di atas Gunung Tursina itu dilindungi oleh Allah. Itu dengan mendung yang tipis. Min jari syamsi dari panasnya matahari. Fitihi di padang pasir. Wa anzalna, dan aku Allah menurunkan. Di padang pasir itu apa? Bukan hanya dipayungi dengan mendung yang tipis dari terik matahari, tapi Allah juga memberikan rezeki. Wa anzalna, dan aku Allah menurunkan alaikum atas kamu sekalian fihi di padang pasir, fihi di tanah lapang ya. Kalau di atas Gunung Tursina mungkin di tanah lapang kali ya. Fitihi itu di tanah lapang lebih tepatnya itu. Karena ini di Gunung Tursina kejadiannya. Jadi kalau di mana padang pasir kurang pas. Wa anzalna, dan aku Allah menurunkan alaikum atas kamu sekalian fihi di padang lapang al-manna madu putih wassalwa dan burung puyuh. Nah, selama 40 malam 40 hari 40 malam di Gunung Tursina, Nabi Musa dengan umatnya itu pertama mendapatkan rezeki dilindungi dari panas matahari. Dengan cara apa? Allah itu mengutus kepada mendung yang tipis, nah, supaya tidak terlalu panas. Yang kedua apa? Allah menurunkan madu putih. Konon ada yang satu riwayat itu katanya 70 orang, ada yang konon 70.000 orang. Ya, namanya riwayat tafsir kan boleh-boleh aja ya. Kata-katanya 70, apakah 70 orang atau 70.000 ya wallahu alam. Tapi pokoknya banyak orang lah. Kalau Bapak cenderung 70.000 orang. Semua naik ke Gunung Tursina itu oleh Allah kok cukup-cukupnya orang sebanyak itu madu putih. Madu. Jadi diberikan tiba-tiba banyak madu itu. Jadi makannya selama 40 hari 40 malam itu ya madu. Wassalwa dan burung puyuh. Burung itu selalu ada di situ. Jadi tinggal nangkep aja. Madu sama burung puyuh selama 40 hari 40 malam di Gunung Tursina di atas. Jadi Nabi Musa sama umatnya yang konon menuntut supaya bisa melihat Allah itu naik ke Gunung Tursina. Diberikan oleh Allah itu rezeki dua. Yang satu dilindungi dari panas matahari dengan cara menutup matahari dengan mendung yang tipis. Yang kedua Allah memberikan madu putih dan burung puyuh selama 40 hari 40 malam. Tapi kalau di Quran kan bahasanya 40 malam ya, 40 harinya nggak disebut. Tapi biasanya kalau disebut 40 malam ya itu otomatis sudah 40 hari juga gitu. Karena nggak mungkin kalau pagi turun, nanti sore naik lagi. Gunung Tursina itu kan tinggi.
Dulu juga naiknya susah, nggak mungkin ya, itu 40 hari 40 malam, itu ulama itu menafsirkannya itu. Jadi dikasih apa? Apa namanya, madu putih, manna wassalwa. Manna itu madu putih, wassalwa dan burung puyuh. Huma keduanya attaro apa ini? Atta itu non ya, non jim ya. Ataron jibini. Antara jimini artinya madu putih. Watoiri dan burung samani itu burung puyuh. Nah, itu apa namanya? Makna hakikatnya itu ya nggak tahu, ini Imam Suyuti juga. Hanya penafsirannya manna itu ya burung, tapi burung apa? Ya burung manna aja kalau nggak ditafsirkan. Burung salwa, kalau manna ya madu manna. Hanya Imam Suyuti menafsirkan madu manna itu disebutkan adalah madu putih. Nah, burung salwa itu kalau di Quran ya disebutnya salwa, bukan burung puyuh. Imam Suyuti menafsirkan watoiri samani itu burung puyuh. Bitahfifil mimi dengan meringankan mimnya manna wassalwa. Ringan ya. Wal qasri dan pendek manna wassalwa. Enggak boleh manna wassalwa itu enggak boleh lah cara membacanya. Ya orang Arab itu kan adatnya gitu ya, walaupun itu nonnya dua ya, dibacanya ringan manna wassalwa, bukan manna, enggak, tapi manna wassalwa itu bitahfifil mimi wal qasri. Wa qulna dan berfirman aku Allah, kulu makanlah kamu sekalian wahai Musa dengan kaumnya yang naik gunung Tursina, min thayyibatin dari hal-hal yang baik, sesuatu rozaqnakum yang telah kami rizkikan pada kamu sekalian. Jadi Allah memerintahkan kepada Musa dan kaumnya di atas gunung Tursina supaya memakan madu putih dan burung puyuh. Wala tadkhiru dan janganlah kamu sekalian menyimpan. Fakafaru maka kemudian kamu kafir. Jadi diingatkan bahwa jangan simpan itu burung puyuh sama madu itu. Ya udah kamu makan aja, yang belum kebagian, yang belum dapat ya kamu bagi. Seolah-olah itu fakafaru, makanya diingatkan oleh Allah melalui tafsiran Imam Suyuti, wala tadkhiru dan janganlah kamu sekalian menyimpan. Karena apa ditafsirkan jangan menyimpan? Karena Allah menggunakan fi'il amar, kulu makanlah, tidak menyuruh nyimpan. Oh ini saya simpan lah, nggak sebagian, nggak usah saya makan, nanti saya bawa pulang. Nah, itu menurut Imam Suyuti nggak boleh itu. Karena apa? Allah memerintahkan dengan fi'il amar, kulu makanlah kamu sekalian. Berarti tidak boleh nyimpan. Sehingga Imam Suyuti menafsirkan wala tadkhiru dan janganlah menyimpan kamu sekalian atas madu putih dan burung puyuh. Fakafaru maka kamu sekalian tertutup atau kafir. Kafir itu artinya tertutup. An-nikmata terhadap nikmat. Waddahiru dan janganlah kamu sekalian waddahiru dan menyimpan. Fakuti'a maka memotong anhum dari madu putih dan burung salwa. Burung salwa itu burung puyuh tadi ya. Nah, itu. Jadi nggak boleh disimpan menurut Imam Suyuti karena Allah menggunakan fi'il amar kulu makanlah. Kayak kamu aja ini saya kasih misalkan es krim, makanlah. Nah, itu harus segera kalian makan. Kalau dibawa pulang ya jangan kan gitu. Ditafsirkan oleh Imam Suyuti gitu. Karena apa ya, kalau dibawa pulang kan ya nanti timbul persoalan baru. Orang yang melihat jadi ingin, ini itu adikmu pengen, bapakmu pengen. Padahal barangnya hanya terbatas. Makanya Imam Suyuti berani menafsirkan tidak boleh disimpan. Seandainya disimpan berarti kamu kufur akan nikmat. Allah memerintahkannya dimakan kok, bukan memerintahkan disimpan. Wa ma dolamuna, wa ma dan janganlah
Zolamuna kalian mendolimi kepadaku, kata Allah. Bidzalika yang demikian itu. Allah memperingatkan. Wa ma zolamuna itu kalian jangan mendolimi aku ya, artinya jangan mengingkari perintahnya. Kalau perintahnya Allah dimakan ya dimakan, jangan disimpan kan gitu. Walakin dan akan tetapinya kanu adalah orang kafir angkusahum pada dirinya sendiri ya zalimuna itu zalim. Jadi kalau orang zalim itu menyimpan karena disuruh makan menyimpan, kata Allah kamu itu hakikatnya menzalimi pada dirinya sendiri. Li'anna wabalahu karena sesungguhnya bahayanya karena menzalimi dirinya sendiri alaihim atas orang kanu angkusin ya kepada umat Nabi Musa tadi, pada Nabi Musa tadi. Alaihim atas orang yang li'anna wabalahu karena sesungguhnya bahayanya alaihim atas orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya artinya kalau menyimpan dia mendalimi dirinya sendiri, kata Allah juga. Wa idz qulna dan tatkala aku berkata, kata Allah, lahum kepada mereka umat Nabi Musa tadi, ba'da khurujihim setelah keluarnya mereka minatihi dari tanah lapang apa tadi? Lapang yang pertama tadi pas ya. Ya benar ya, tanah lapang ya. Minatihi dari tanah lapang. Kalau padang pasir nggak pas. Setelah berkata ya, Allah berkata kepada orang kafir, kepada umat Musa. Umat Musa ya, setelah keluar dari tanah lapang itu apa? Setelah selesai 40 malam, ini kan Musa dengan dengan umatnya itu kan turun dari gunung Tursina itu. Turun, khurujihim itu keluar dari gunung Tursina. Nah, itu Allah berfirman. Apa firman-Nya? Udkhulu, masuklah kalian semua wahai umat Nabi Musa, hadhil qaryata. Hadhil qaryata, ke ini kota atau ke ini kampung. Waktu di yang itu kan Bapak jelaskan ya. Di atas gunung Tursina ini diajak pulang, diajak turun. Ya, yuk umatku semua kita turun. Saya sudah ketemu Allah, sudah mendapatkan mukjizat berupa kitab Taurat. Nah, umat Nabi Musa yang berjumlah kurang lebih 70.000, ya, konon ada yang menyebut 70, itu kan protes, licik kamu Musa. Saya juga pengen lihat, kalau gitu mah kamu licik, nggak fair lah, nggak adil. Lantas kan Allah marah itu, matikan semua. Nabi Musa protes, wong itu mau jadikan saksi kok ya Allah, kenapa kamu bunuh? Ya udah kalau gitu nggak usah ada nabi-nabian, bunuh aja saya sekalian. Itu kan saya ajak naik ke gunung Tursina itu untuk jadikan saksi bahwa saya telah ketemu denganmu dan saya mendapatkan mukjizat atau kitab darimu. Kok kamu bunuh ya Allah? Ya udah kalau gitu bunuh aja saya sekalian, kata Nabi Musa. Biar nggak ada nabi-nabian gitu. Nah, tapi ya karena Nabi Musa ini kalamullah ya, kekasih Allah, disayang, ya udah kalau gitu Musa saya hidupkan kembali. Makanya di atas kan disebutkan ayat yang sebelumnya kan disebutkan setelah kamu matikan kemudian kamu saya hidupkan. Turun. Nah, sebelum turun ini Allah bicara lagi kepada umat Musa tadi. Udkhulu, masuklah kalian semua hadil qaryata kepada ke ini kampung Baitul Maqdis, artinya ke Baitul Maqdis. Kampungnya apa? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di tanah Palestina yang sekarang lagi diperangi sama orang Israel Yahudi ini, ya. Yahudi Israel. Kurang lebih hampir 30.000 yang meninggal sekarang. Udah 29.000. Makanya kalau kalian sholat malam ya, sempatkan berdoa, doakan saudara kita yang ada di Palestina, di Baitul Maqdis ini, letaknya Baitul Maqdis ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kampung di sini maksudnya Baitul Maqdis. Tapi di Quran disebutnya udkhulu hadhil qaryah. Imam Suyuti menafsirkan Baitul Maqdis
Maqdis Arihan atau daerah Arihan. Baitul Maqdisnya sendiri ada suatu kampung namanya Kampung Arihan. Fakulu, maka kemudian makanlah kamu sekalian dari hadhihi qaryah haitsu syi'tum rohatan. Jadi fakulu, dan maka kemudian makanlah kamu sekalian dari, kan tadi disuruh masuk ke kampung, ke Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis ya tentunya kan ada makanan. Makanlah kamu sekalian haitsu syi'tum, sekehendakmu rohatan, dengan tanpa batas. Sekehendakmu aja. Turun dari Gunung Tursina kan mungkin lapar. Nah, itu masuk ke kota Baitul Maqdis, ke kampung Arihan. Allah memerintahkan kamu sekarang makanlah sepuas-puasmu gitu. Wasi'an artinya tak terbatas. Kha atau jim itu? Kha ya. La hajari yang tidak terikat fihi di dalam makan. Fakulu minha tadi rohodan itu. Jadi makan sepuas-puasnya. Wadkhulu, dan masuklah al-baba melalui pintu. Maksudnya pintu-pintunya sujadan dengan sujud. Munhanina artinya membungkukkan punggung sedikit. Sujud itu bukan sujudnya bukan orang. Kalau kalian masuk ke pintunya yang pendek itu kan agak jongkok gitu ya. Nah, maksudnya itu bukan sujud seperti sujudnya orang sholat. Masuklah kamu melalui pintu dengan cara membungkuk sedikit. Sujadan dengan sujud. Munhanina artinya membungkukkan badan sedikit. Wakulu, dan kamu sekalian mintalah, berkatalah. Wakulu artinya apa? Mas'alatuna artinya kamu mintalah permohonan pada Allah. Suruh masuk ke Baitul Maqdis melalui pintu-pintu ya, dengan cara membungkukkan badan sedikit. Itu kata Allah sama umat Nabi Musa itu. Suruh masuk ke Baitul Maqdis dengan cara melalui pintu dan badannya itu dibungkukkan sedikit sebagai penghormatan kepada Masjid Baitul Maqdis. Wakulu, dan kamu sekalian berkatalah. Mas'alatuna artinya mintalah kalian kepadaku. Hittatun akan diberikan akan diberikan maaf. Hittatun akan diberikan maaf. An tahutto artinya dihancurkan. Dariku khotoyana, kesalahan-kesalahanmu. Mintalah permohonan ampun pada Allah, karena udah selalu umat Musa ini kan, makanya orang Yahudi itu terkenal paling bandel, paling protes. Umat Musa ini dikit-dikit protes, mana Tuhanmu, tampakkan kepadaku. Ya. Kata Allah, masuklah ke Baitul Maqdis dengan cara membungkukkan. Mintalah ampun kepadamu, niscaya dosa-dosamu akan saya hancurkan. Naghfir artinya saya Allah memberikan maaf. Wa fi qiraatin, dan dalam suatu bacaan bil ya'i. Nah, ini naghfir ini bisa dibaca dengan ya. Artinya apa? Yaghfir. Bil ya'i dengan ya dibaca yaghfir. Yaghfir. Wa ta'i bisa dibaca dengan ta. Berarti hittatun taghfir boleh. Mabniyan berfungsi sebagai mabni lil maf'uli, karena ada maf'ul fihima antara keduanya. Jadi kalau kalian nanti suatu saat menemukan orang yang korek membaca waqulu hittatun taghfir boleh. Yaghfir boleh, naghfir juga boleh. Karena apa? Dulu Quran itu ditulis oleh sahabat itu nggak ada titiknya.
nggak ada titiknya, nggak ada sakalnya kan, hanya ya karena dia hafal Quran ya. Ada titik ini itu kan semenjak apa? Abul Aswad ad-Du'ali itu udah zaman kesini aja, zaman tabiin itu baru ada titik-titiknya. Ditambah titik-titik belum jelas juga ada harokatnya. Zaman siapa? Abu Qasim ya. Abu Qasim itu yang menemukan ilmu tajwid itu. Ya, itu dari Nabi, sahabat, tabiin belum ada. Itu tabiin. Nah, kalau sesuatu yang bukan dari Nabi ya semuanya bid'ah. Quran yang ada harokatnya itu juga bid'ah, ya. Yang ada titiknya bid'ah karena zaman Nabi nggak ada itu titiknya. Kalau definisi bid'ah sesuatu yang tidak diajarkan atau dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, Quran pun bid'ah. Karena zaman Nabi itu belum ada, mushaf itu mulai ada zaman siapa? Terkenalnya zaman mushaf Utsman ya, baru zaman Abu Bakar ya mulai dirintis ya. Dulu zaman Nabi Quran nggak ada, itu mushaf Quran itu bid'ah. Ya memang betul. Tapi bid'ah sana, bid'ah yang baik. Ya nggak boleh itu kan yang bid'ah dolalah, bid'ah yang menyesatkan, yang tidak ada dalil, berhadapan bertentangan dengan dalil nakli, itu bid'ah dolalah atau mazmumah. Tapi kalau yang hasanah ya boleh. Dulu nggak ada Quran, nah, makanya dicetaklah Quran supaya orang banyak bisa belajar Quran. Dulu nggak ada titik, tambah titik, nggak ada harokat, tambah harokat, ketemulah ilmu tajwid. Nah, itu nggak apa-apa, membawa manfaat. Dulu zaman Nabi nggak ada tarawih di masjid itu ya. Nabi hanya berapa kali tarawih itu di masjid selama bulan puasa? Hanya 2 kali atau 3 kali? 3 kali ya. Tapi oleh Sayyidina Umar dilakukan, ayo jamaah. Seandainya ini bid'ah, ini paling baik-baiknya bid'ah ya ini, kata Sayyidina Umar. Baru ada sholat tarawih berjamaah. Kalau zaman Nabi itu ya masing-masing, pokoknya sholat malam aja nggak tahu sholat apa, masing-masing. Masjid penuh tapi masing-masing sholat. Nah, zaman Umar dipikir kali, masa sholat pada masing-masing, ada yang ngantuk, ada yang wiridan, ada yang ini, ada yang itu. Gimana kalau adakan sholat berjamaah? Barulah namanya sholat tarawih itu pada zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab. Nah, karena apa? Nabi bersabda, ya ikuti sepeninggalku nanti ya, ikuti Quran, hadis dan sunat sahabatku. Sayyidina Umar dijamin surga, masa akan menyesatkan kita? Kan nggak mungkin. Ya, itulah. Jadi kadang-kadang ada tetangga sebelah itu kalau nggak sesuai dengan kehendak mereka, sedikit-sedikit bid'ah. Padahal selama ini dia juga melaksanakan taraweh berjamaah di masjid-masjid setiap bulan puasa. Ya. Selama ini juga dia membaca Quran yang ada titiknya, ada fathahnya, ada tajwidnya. Padahal tajwid titik ini itu dikarang oleh tabi'in dan tabi'in. Tapi mereka nggak konsisten, apa-apa juga buka Quran. Harusnya kalau sunnah Rasul itu kan hafal Quran, dia harus hafal Quran loh. Jangan yang remeh-remeh. Celana harus cingkrang. Celana cingkrang itu modal ringan, itu modal yang paling ringan itu ya celana cingkrang. Kita beli celana panjang ke pasar, modal gunting aja udah menjadi cingkrang. Dia nggak sadar, harus sunnah Rasul itu juga harus ya hafal Quran juga sunnah Rasul. Ngaji bedah tafsir ini sunnah Rasul, tapi mereka nggak pada bisa. Dia baca Quran aja pakai mushaf itu juga bid'ah. Kalau konsisten dia juga bid'ah. Bahkan Nabi nggak hidup di Indonesia ya. Hidupnya di mana? Di Mekah, Madinah. Nggak pernah Nabi itu hidup di Indonesia. Kalau definisi bid'ah sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, berarti hidup di Indonesia aja bid'ah. Bid'ah ini semacam-macam aja. Jadi kalian harus santri udah dengar dari bapak ya. Nanti tinggal memperdalam. Hati-hati ya, bid'ah itu intinya yang tidak bertentangan dengan dalil akli dan nakli. Ya kayak kemarin itu ada Quran kan di sini, kakinya kita selonjor. Dalilnya sampai kiamat nggak akan ketemu, nggak ada.
Tapi ya bertentangan dengan hukum akli, hukum akal kita itu menentang, nggak sopan lah. Kalau nggak sopan terhadap Quran, terhadap kitab ya dosa hukumnya, gitu aja gampang. Kadang-kadang ya pokoknya dilawan aja dengan mulut jelek aja. Nah, habis sholat, wiridan, tetangga sebelah katanya itu bid'ah. Tapi buka HP boleh ya. Bahkan syekh ulamanya, ustadznya yang terbesar itu coba di YouTube tuh ada. Assalamualaikum, assalamualaikum langsung buka HP. Itu nggak bid'ah. Tapi kalau wiridan bid'ah. Kalau ingat kepada Allah bid'ah. Habis sholat kita langsung ke WC boleh nggak? Boleh, tapi kalau ingat ke Allah katanya bid'ah, kan lucu ya. Ya, lucu. Zikir itu kan ingat Allah. Hati-hati, jangan sedikit-sedikit dalil. Dalil itu ada 3, nakli, Quran, hadis, dan akli, akal sehat. Bertentangan nggak akal sehat kita dengan hukum agama itu aja. Hukum adat kadang-kadang kita pakai. Ya. Harus bijaksana lah. Kalian bendung itu yang sedikit-sedikit membid'ahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Nafir. Nafir itu bisa dibaca taghfir boleh, yaghfir juga boleh. Lakum kepada kamu sekalian, khotoyakum kesalahan kamu sekalian, wasanazidul muhsinin. Tentu kalau kalian sudah minta ampun, nanti akan menambahkan kepada kebaikan. Artinya apa? Bito'ati dengan to'at, sawaban artinya pahala. Nah, itu dihimbau dari 70.000 itu, konon ada 70 atau 70.000 gitu. Fabaddalal ladzina, fabaddala maka mengganti alladzina orang yang turun dari gunung Tursina tadi bersama Nabi Musa, dzalamu mereka pada dolim, minhum dari alladzina dzalamu, kaulan perkataan. Oleh Allah disuruh apa? Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Wa qulu dan ucapkanlah wahai umat Nabi Musa yang baru saja turun dari gunung Tursina, hittatun ucapannya itu, hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Kata Allah itu yang suruh diucapkan itu. Tapi ya dasar orang Yahudi itu berengkele, suka melawan, suka protes. Nah, makanya di sini fabaddala maka mengganti alladzina dzalamu orang yang zalim itu ya siapa? Yang umat Nabi Musa yang baru saja turun dari gunung Tursina tadi, minhum dari mereka, kaulan perkataan, ghairul ladzi selain perkataannya, kilalahum yang dikatakan kepada mereka. Padahal yang diajarkan Allah apa? Ya tadi kan wadkhulul baba, masuklah ke pintu, sujadan dengan cara sujud, membungkukkan punggung sedikit, wa qulu dan ucapkanlah hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Itu yang diajarkan Allah. Tapi oleh orang Bani Israel tadi diganti. Namanya orang apa itu? Orang nurus tunjung ya. Nurus tunjung, udah diberikan kenikmatan di gunung Tursina ini itu. Tapi tetap membangkang. Apa faqalu maka berkata orang alladzina dzalamu tadi yang mengganti kata-kata yang diajarkan Allah, diganti apa? Habbatun fi sya'ratin wa dakhalu yazhafuna ala astahihim. Ganti, kurang ajar. Nah, gantinya kata-katanya itu habbatun fi sya'ratin wa dakhalu yazhafuna ala astahihim. Gantinya itu. Allah capek-capek ngajarin diganti lagi. Apa artinya? Habbatun berupa biji-bijian, fi sya'ratin dalam syair berupa biji gandum, wadaholu dan mereka orang alladzina dzalamu tadi yang mendalimi dirinya sendiri, artinya yang baru turun dari gunung Tursina bersama Nabi Musa tadi, wadaholu dan masuk
yazhafuna dengan cara ngarondang itu apa bahasa Indonesianya? Ngarondang itu apa? Memberangkang bahasa Jawa. Ayo, apa itu? Dengan cara ngarondang. Ya, kalau Bapak praktekkan begini seolah-olah ngarondang itu. Udah suruh masuk kan Allah memerintahkan sujud membungkukkan badan dikit gini seolah-olah pintunya itu kena kepala kita itu. Demi menghormati Baitul Maqdis. Tapi mereka malah mengganti masuknya itu begini. Ngarondangnya itu belakang gini coba. Bujurin apa pintu Baitul Maqdis. Misalkan pintunya di sini ya. Gini ngahina. Di bujuran itu pintu Baitul sambil ngarondang. Ngarondang itu apa? Merangkak ya. Merangkak tapi mundur. Dasar Yahudi itu. Ini Quran ya. Oh, kuat sekali ya kalian kalau membantah kafir. Nah, kalau kalian membantah itu kafir jadi merangkak dengan cara mundur. Wadakhalu dan masuklah orang yang alladzina dzalamu tadi yarhafuna dengan cara merangkak ala astahihim atas bokong pantat mereka. Jadi merangkak atas pantat mereka itu berarti mundur merangkaknya. Ya. Itu dasar Yahudi itu sudah kunonya kuno, makanya kalau sekarang Yahudi Israel gitu ya dasar Yahudi itu gitu. Orangnya itu bandel sekali. Tukang protes ini itu. Itulah Yahudi. Dengan cara merangkak dengan mundur. Dengan cara merangkak dengan cara mundur. Sampai mana tadi? Ala astahihim, di atas pantat mereka. Jadi merangkak mundur. Fa'anzalna maka aku Allah menurunkan alal ladzina dzalamu atas orang yang zalim tadi yang diperintah untuk tadi Allah masuk ke pintu Baitul Maqdis dengan cara sujud sedikit ya, tapi malah menghina, dibujurin merangkak dengan cara mundur. Itu alal ladzina dzalamu. Fihi atas kelakuannya wadakhalu yazhafuna ala astahim tadi. Wad'ud dzahiri ini diletakkan menjadi isim dzahir. Nah, ini nahwu ya. Jadi itu ulang lagi kan. Di atas sahabat dalal ladina dzalamu. Nah, di bawah disebutkan lagi alladzina dzalamu. Ini meletakkan isim dzahir maudhi'il mudmari meletakkan dhamir. Jadi lit taukid mubalaghatan untuk menguatkan fitakbihi sa'nihim untuk menyangatkan jeleknya. Jadi di atas kan fabat dalal ladzina dzalamu, di bawahnya fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu itu artinya ya kelakuan yang ingkar dari Allah yang disuruh A yang dilakukan B dengan cara menghina Baitul Maqdis itu sangat jelek sekali. Itu makanya diulang-ulang lafalnya alladzina dzalamu fabaddalal ladzina dzalamu, di bawahnya fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu itu menyangatkan jeleknya terhadap orang yang zalim tadi. Rijzan azab pembalasan, adaban artinya pembalasan, ta'una penyakit menular, minas sama'i dari langit, bima dengan sesuatu, karena kamu sekalian orang yang alladzina dzalamu tadi yafsukuna termasuk orang yang fasik. Jelas ya? Jadi kunonya kuno, kalian nanti sampai kalian gede tua, jangan heran kalau orang keturunan Yahudi ya sekarang Israel ya, metafor fungsinya sekarang orang-orang Bani Israel itu ya, negara Israel ya itulah di mana-mana. Memang dari dulunya itu ya orang tukang udah diberikan kebenaran yang hak dinampakkan mereka mengingkari. Oleh Allah disuruh A melakukannya B yang bertolak belakang. Itulah orang Yahudi. Sekarang banyak enggak? Ya banyak. Ya, di lingkungan kita itu banyak sekali ya. Orang-orang yang ya udah jelas apa namanya
pejabat-pejabat kita ya khususnya ya. Kalau mencontohkan ya mau nggak mau pejabat sih. Udah disumpah ya, Bapak sering menyinggung ya. Demi Allah saya akan melaksanakan tugas dengan baik, akhirnya korupsi. Ya itu termasuk salah satu ciri orang Yahudi. Ya, ciri-ciri orang Yahudi kayak gitu. Nah, tapi kalau orang ya orang Bani Israel ini ya memang tukang ngeyel ya, tukang bandel lah gitu. Wallahu a'lam bis shawab.